Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.1 beta 6 yang baru aja dirilis semalam atau tepatnya dini hari tadi sama Apple. Kira-kira apa saja fitur barunya? Untuk mengetahui semua hal itu, kalian wajib simak video ini nggak selesai. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja check this out. Ya, akhirnya Apple semalam tepatnya dini hari tadi merilis iOS 18.1 beta 6. Setelah hampir 12 hari lalu lah ya, gue upload video di sini iOS 18.1 beta 5-nya. Dan akhirnya Apple merilis iOS 18.1 beta 6 semalam atau dini hari tadi. Tetapi tidak hanya itu aja yang dirilis sama Apple. Adanya iOS 18.1 beta 6, iPadOS 18.1 beta 6, macOS 15.1 Sequoia beta 6, watchOS 11.1 beta 6, tvOS 18.1 beta 6, dan visionOS 2.1 beta 6. Berikut tadi adalah jajaran operating system Apple yang resmi dirilis secara beta version. Ingat, masih beta version. Jadi gue disclaimer dulu di sini. Kalau teman-teman masih ada yang bingung, kok gue belum kebagian iOS 18.1 bang? Ya karena ini masih beta version, alias tahap uji coba. Dan sebelum gue memulai, gue mau ngasih tahu juga atau mengingatkan, setelah update iOS, baik beta version atau official version, biasakan untuk force restart iPhone-nya terlebih dahulu. Caranya, tekan volume atas, dilepas, lalu dilanjut tekan volume bawah, dilepas, lalu dilanjut tekan dan tahan tombol power hingga muncul logo Apple. Oke? Lalu gue juga mau ingetin untuk selalu cek updatean version aplikasi pihak ketiga di luar iPhone, alias di luar aplikasi bawaan Apple. Ceknya di App Store, lalu kalian pergi ke profile sudut kanan atas, lalu kalian refresh aja menunya dan seperti ini lo bisa lihat banyak updatean ya. Gue update all aja karena version-version pada aplikasi yang ada di App Store tuh selalu mengikuti requirement updatean iOS. Dan tentunya, kalaupun mereka nggak mengikuti, aplikasi-aplikasi ini tuh membuat perbaikan untuk aplikasi tersebut. Contohnya Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan ini penting untuk kalian lakukan secara berkala. Oke, kita langsung mulai dari build number terlebih dahulu. Kita pergi ke setting, general, about, lalu kalian pilih iOS version. Nah, ini dia build number untuk iOS 18.1 beta 6. Ada di 22B5069A. Ya, ini adalah build number untuk iOS 18.1 beta 6. Oke. Lalu untuk modem firmware-nya di sini di 2.20.02. Kelihatan lah ya nih di sini. Dan karena gue menggunakan iPhone 15 Pro gue, ini size update-nya ada di 704,6 MB. Gue ingetin, setiap iPhone beda-beda size update-nya. Tapi untuk iPhone 15 Pro di iOS 18.1 beta 6, size update-nya 704,6 MB. Oke, kita mulai dari fitur yang ditambahkan sama Apple di beta 6 ini. Fitur yang pertama adanya splash screen, sebatas informasi sih. Splash screen itu tuh sebagai informasi pada aplikasi mail. Jadi, kalau kalian buka aplikasi mail, ketika kalian sudah menggunakan iOS 18.1 beta 6, akan ada splash screen yang intinya memberitahu fitur-fitur di dalam aplikasi mail, di mana sudah dapat digunakan fitur-fitur Apple Intelligence-nya. Kita buka ya. Nah, langsung muncul tampilan seperti ini. Ini Apple Intelligence in email, adanya fitur priority message terkait fitur Apple Intelligence, lalu ada message summary dan smart replay. Ya intinya aplikasi email yang iPhone-nya mendukung fitur Apple Intelligence dapat menggunakan fitur Apple Intelligence ini di dalam aplikasi emailnya. Gitu. Oke, lanjut fitur apa aja yang baru di iOS 18.1 beta 6 ini. Kalau kita buka control center, ini kan sudah bisa dipisah ya, sejak beta 5. Nah, Apple menambahkan lagi nih, terkait konektivitas ini. Seperti halnya AirDrop tuh. AirDrop juga bisa dipisah. Caranya, kalian tap dan tahan di control center, pilih add control. Nah, di sini, pada saat connectivity, ini tuh ada pilihan-pilihan secara terpisah ataupun digabung seperti ini. Gitu. Dan sebenarnya harusnya ada satu lagi nih, yaitu terkait message satellite atau message satellite atau SOS satellite. Tapi ya karena kita kan nggak kebagian ya, regional kita ya. Jadi nggak ada deh message satellite di sininya. Harusnya ada. Tidak hanya itu aja, Apple juga menambahkan beberapa kontrol di dalam control center seperti ini. Ya, contohnya measure atau penggaris. Di sini ada dua pilihan ya, measure dan level yang bisa kalian tambahkan ke control center. Gue yakin sih nantinya seiring berkembangnya iOS 18, control center nih bakalan banyak banget yang bisa kita gunakan ya, baik dari Apple bawaan ataupun dari pihak aplikasi ketiga gitu. Contohnya kayak Lock Launcher ini kan aplikasi pihak ketiga gitu ya. Dia sudah membuat button-button di control center gitu coy. Dan tidak hanya itu aja ya, menurut gue Apple sudah memperbaiki control center ini lebih smooth lagi. Contohnya kalau gue pindah-pindah ini, dia lebih smooth ya, nggak kayak kemarin ya. Di beta 5 tuh sempat berantakan gitu loh. Jadi kalau gue mau mindahin kontrol ke sini, dia malah jadi berantakan. Sekarang tuh menurut gue udah better tuh. Nah, ya.
seperti itu. Jadi dia tuh kagak bikin berantakan gitu ya, karena sesuai instruksi kita gitu, atau sesuai kita naruhnya di mana. Sebelumnya tuh gampang berantakan gitu. Dan yang paling gue suka, kalau lu udah bingung nih terlalu acak-acakan control center seperti ini, lu bisa reset control center lu di bagian setting. Lu pergi ke setting, lalu ke control center, di sini ada reset control center. Lu reset control center, kita cek di sini, and boom, balik lagi ke default. Gitu. Lanjut ke fitur selanjutnya di aplikasi Notes. Di aplikasi Notes tuh kita tahu ya, karena sudah mendukung Apple Intelligence, ada icon Apple Intelligence nih. Di sininya nih ya, icon Apple Intelligence. Ketika lu tap, yang muncul salah satu fitur dari Apple Intelligence yaitu Writing Tool. Nah, tapi bukan itu aja. Di sini ikonnya udah berubah, dan ketika lu merewrite teks atau catatan lu, itu ada yang berubah desainnya. Jadi, misalkan ini gue select seperti ini, terus gue pilih rewrite, dia akan berjalan langsung kayak gini. Nah, di sini sekarang tidak retry ya, tulisannya jadi rewrite. So, look at this. Harusnya ini tuh retry sebelumnya, sekarang jadi rewrite, jadi di redesign sama Apple. Seperti itu. Dan ini juga bisa dinaik turun kayak gini. Udah lebih baik ya daripada beta 5 sebelumnya. Gitu. Selanjutnya yang baru yaitu di notification. Pada saat kalian buka notification di sini, nah lo bisa lihat sendiri. Kita tahu sudah berhubungan sama Apple Intelligence lagi, dan lo bisa perhatikan ini notifikasi gua. Di sini yang iMessage ada batch-nya ya. Jadi ada berapa chat di kontak tersebut atau dari aplikasi tersebut. Intinya dia ada batch angkanya tuh 3, 4, 3 gitu. Dan kalau yang summary dia jadinya seperti ini nih. Oh, yang summary gua nggak ada cuy. Harusnya ada karena summary gua mungkin ke setting ya. Ini jamnya udah bukan jam yang summary. Tapi intinya yang baru tuh bukan summary-nya, karena summary-nya dari sebelumnya udah ada. Yang baru tuh batch-nya ini nih, angka batch-nya ini gitu di notification. Oke? Lalu selanjutnya sebenarnya ada fitur pop-up terkait reduce loud sound reduction. Ketika kalian menggunakan AirPods Pro, dia harusnya ada pop-up pemberitahuan ketika kalian mendengarkan musik terlalu kenceng di telinga kalian, dan pemberitahuan itu akan munculnya di iPhone gitu loh. Kayak lo harus continue lagi. Intinya fiturnya seperti ini nih pada gambar ini gitu. Seperti itu kira-kira. Oke? Lanjut ke fitur selanjutnya ada di aplikasi Health ya. Dan tentunya ini berhubungan sama Apple Watch juga. Di aplikasi Health kita continue aja, continue lagi, dan yang barunya di mana tuh? Yang barunya terkait fitur sleep. Jadi kalau kalian buka fitur sleep, nah yang ini sayangnya nggak terhubung ya iPhone yang 15 Pro gue dengan Apple Watch gue. Yang terhubung sama Apple Watch gue adalah 16 Pro. Harusnya ada fitur di sini tertulis. Bentar gue cek dulu, gue pastiin dulu ya. Ya bener nggak ada. Tapi intinya fiturnya adalah, oh ini dia, sleep apnea notification-nya. Jadi ini ada tambahan dari Apple di aplikasi sleep terkait notification sleep apnea gitu. Ya intinya fiturnya sleep apnea ini, dan ini berhubungan sama Apple Watch. Seperti itulah. Selanjutnya perbaikan-perbaikan yang dilakukan di iOS 18.1 beta 6 ini sebenarnya ada penambahan perbaikan juga seperti halnya iOS 18.0.1 ya. Jadi apa yang diperbaiki di iOS 18.0.1 terjadi juga perbaikan pada iOS 18.1 beta 6 ini. Seperti itu. Kalau lu belum nonton, bisa nonton video iOS 18.0.1 di sini ya. Udah gue jelasin di situ secara detail. Lanjut, selanjutnya ada fitur hidden menurut gue ya di bagian setting. Jadi ketika lu search di atas, nah dia ada animasi seperti ini, Ask Siri How gitu. Ya cuman tambahan ini aja sih. Intinya ada fitur lu bisa menggunakan Siri ketika lu mau mencari sebuah settingan gitu. Oke? So, let's talk about performance. Nah, ini dia. Jujur, performance di iOS 18.1 beta 5 sebelumnya gue cukup sebel ya, karena sering nge-freeze. Kalau gue buka app library tiba-tiba nge-freeze, nggak bisa diapa-apain, tapi langsung berjalan lagi memang. Dan yang paling gue nggak suka adalah borosnya di iOS 18.1 beta 5. Tapi untuk iOS 18.1 beta 6 ini gue cukup happy karena performance-nya udah nggak nge-freeze, nggak nge-blank, pokoknya lebih baik sih. Jadi buat lo semua yang memang sering mengikuti beta program atau developer beta program ini, gue rasa memang wajib update sih ke beta 6. Penting sih, karena beta 5 terlalu banyak bug performance-nya. Cuman di sini, di beta 6, gue happy banget performance-nya baik-baik aja dan normal-normal aja. Ya, gue berharap pada saat nanti versi resminya dirilis, di iPhone temen-temen juga baik-baik aja dan aman-aman aja, gitu. Cuman nggak afdol nih kalau gue bahas performance, nggak sekalian kita benchmark ya. Di sini gue akan benchmark menggunakan Geekbench 6. Lo bisa lihat sendiri, iPhone 15 Pro, iOS 18.1, Apple A17 Pro di 3,78 GHz, memori
7,51 GB. Kita langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Ya, sedang proses benchmark, kita tunggu terlebih dahulu ya. Ya, udah selesai benchmarknya. Untuk single score-nya di 2970 dan multicore-nya di 7370. Tapi ya karena ini masih beta version ya, jadi gue nggak terlalu pentingin performance-nya sih. Apalagi ini cuma sekedar angka aja ya. Yang penting pada saat kita gunakan tuh iPhone-nya baik-baik aja. Dan overall sejauh ini meskipun ini masih beta version, performance sih aman-aman aja ya. Dibanding beta 5, sumpah. Beta 5 sih kacau sih. Beta 6 nih jauh lebih smooth, nggak nge-freeze mendadak. Semua overall normal sih menurut gue. So, sekarang kita bahas baterainya. Tadi udah gue mention di awal, baterai di iOS 18.1 beta 5 tuh boros banget ya. Lu bisa lihat tadi gue charger nggak sampai penuh juga, tapi ini jauh lebih aman ya. Gue udah pakai scroll sosmed dari tadi. Menurut gue ini jauh lebih aman untuk baterai, jauh lebih baik ya. Meskipun gue selalu ingetin ya, namanya beta version lu nggak bisa berharap banyak cuy. Pasti akan selalu ada bug, pasti akan ada selalu kendala gitu. Namanya beta version, tapi overall untuk baterai sejauh ini aman-aman aja dan baik-baik aja sih. Kalau kita cek ke daily baterainya, di sini ke setting, lalu kita ke baterai, lu bisa lihat sendiri nih. Last charger di 59 menit yang lalu dan 68% doang. Screen aktif di 7 jam. Sosmedan karena kerjaan gue di sosial media juga. Jadi lu bisa lihat rapet banget. Charger tuh dikit-dikit charger di beta 5 nih ya. Dikit-dikit charger dan ini udah masuk ke beta 6. Lu bisa lihat sendiri. Makanya gue cukup happy untuk beta 6 ini perbaikannya secara performance dan baterai aman. Kalau kita cek ke baterai health, ya baterai health gue masih di 92% dan cycle count-nya di 354. Status baterai health-nya normal. Jadi ya buat teman-teman yang masih mengkhawatirkan baterai health cepat turun atau turun gitu ya mau gimana, baterai health kan pasti akan turun selama iPhone-nya digunakan gitu cuy. Jadi ya udah nggak usah dikhawatirin lagi aja, oke? But overall untuk baterai juga sejauh ini masih aman-aman aja dan baik-baik aja di iOS 18.1 beta 6. Dan harapan gua pada saat nanti versi resminya dirilis terkait baterai ini juga aman-aman aja di iPhone teman-teman semua. Gitu. Lalu, kapan sih tanggal rilis resminya si iOS 18.1 ini nih? Buat lu yang nggak sabar nih dari kemarin nungguin iOS 18.1 karena mau cobain Apple Intelligence atau mau cobain call audio recording gitu ya. Karena di beta 5 sempat gue mention terkait call recording itu bisa digunakan di iPhone XR meskipun iPhone XR tidak mendukung fitur Apple Intelligence gitu. Tapi intinya tanggal resminya itu kapan? Nah, tanggal resminya itu kalau kita cek kalender di sini seperti rumor yang 9 to 5 Mac informasikan, lu bisa lihat di sini tanggal 28 Oktober rilis resmi iOS 18.1. Dan menurut prediksi gua secara timeline benar, itu kan rumornya dan itu berdasarkan dari Mark Gurman juga dikutip dari 9 to 5 Mac ya. Dirilis tanggal 28. Secara hitungan timeline benar, tanggal 8 dini hari iOS 18.1 beta 6 rilis. Menurut gua tanggal 15 dini hari iOS 18.1 beta 7 rilis. Lalu tanggal 22 dini harinya waktu Indonesia bagian barat ini adalah iOS 18.1 RC-nya. Jadi tanggal 29 dini hari waktu Indonesia bagian barat dirilis resminya. Tanggal 28 itu waktu Amerika. Di kita tanggal 29 dini hari gitu. Jadi catat tanggal rilis resminya udah gue spill di iOS 18.1 beta 6 dan menurut gue itu pasti ya prediksinya. Cuman yang nggak tahu nih, Apple kan suka gocek ya. Cuman intinya prediksi gue dan perkiraan gue tanggal resmi rilisnya itu di tanggal 29 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Oke, gitu. Ya, itu tadi adalah iOS 18.1 beta 6 yang ditambahkan sama Apple beberapa fiturnya terkait iOS 18.1 dan pastinya berhubungan sama Apple Intelligence dan pastinya juga berhubungan dengan iPhone lainnya. Gue rasa cukup ya video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.